الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وسقم يا ذا الجلال والإكرام. معاشر المسلمين حاضرين والحاضرات، jemaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali bertemu di Masjid Baitur Rahman ini setelah kita semua melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita juga turut berduka dan mendoakan ada salah satu jamaah kita yang umurnya masih sangat muda sekali yang mendahului kita semua. Kalaulah anak ini belum sampai umur, maka insya Allah anak ini tidak ada hisab saat anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Pada waktu itu anak beliau belum juga sampai umur. Bersedia, innal aina tarma, kata Rasul, sesungguhnya mata ini berair. Rasul menangis sampai pipi beliau ini basah. Dan sesungguhnya hati ini sedih, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna li firaqika lamahzunun, dan kami semua terhadap kepergian Ananda Ibrahim itu semuanya berduka. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan innahu murdi'an fil jannah, sesungguhnya Ibrahim ini yang belum sampai umur, yang masih kecil ini, nanti dia di surga dan ada ibu susunya nanti di surga. Dan pada akhirnya semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa jika ada anak kecil yang belum sampai umur, lebih-lebih orang tuanya muslim dan muslimah, maka tempatnya adalah di surga. Tempatnya adalah di surga. Tidak ada hisab bagi anak yang belum dewasa ini. Tidak ada hisab, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan kepada kita lewat Rasulullah SAW, lalu kemudian disampaikan oleh para ulama yang sampai kepada kita bahwa sesungguhnya anak kecil yang meninggal dunia, lebih-lebih sekali lagi orang tuanya muslim dan muslimah, maka tempatnya adalah di surga. Nah, termasuk juga menurut banyak ulama, anak kecil yang orang tuanya non muslim pun demikian. Anak kecil yang orang tuanya non muslim pun demikian, yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil dalam kategori belum baligh. Nah, makanya ini kesedihan sekaligus kabar gembira, dan kesedihan yang dibungkus kabar gembira seperti ini dimaksudkan agar supaya kesedihan tidak terlalu berkepanjangan, karena memang ujung dari kesedihan ini adalah kegembiraan. Dan kita juga mendoakan untuk seluruh almarhum dan almarhumah yang mendahului kita semua, lebih-lebih yang ada kaitannya dengan Masjid Baitur Rahman, baik orang tua dari jamaah atau jamaah sendiri atau anak dari jamaah Masjid Baitur Rahman. Kita juga turut mendoakan semoga almarhum dan almarhumah diterima seluruh amal kebaikannya dan diampuni segala kesalahannya, dan pada akhirnya juga bisa bersama-sama
di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab hadis dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى القلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhr, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur berjamaah bersama para sahabatnya. Falamma sallama qama 'ala al-mimbar, dan setelah salam kanan, setelah salam kiri, qama 'ala al-mimbar, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju mimbar. Fadzakara as-sa'ata, lalu kemudian beliau mengingatkan tentang hari kiamat. Ini pengajiannya Nabi. Di pengajiannya Nabi itu kadang-kala Nabi menyampaikannya sebentar dan posisi beliau berdiri. Kadang-kala pengajian Nabi itu lama dan posisi beliau duduk. Dalam riwayat yang lain kita mendapatkan misalnya sekali waktu Rasulullah SAW sholat subuh bersama para sahabat. Setelah salam kanan, setelah salam kiri, Rasul duduk sambil menghadap ke jemaah. Pada waktu itu Rasul biasanya bertanya, siapa yang memulai obrolan pada hari itu? Siapa yang bermimpi, kata Rasul. Nah, biasanya nanti mimpi itu yang akan dibahas oleh Rasul SAW. Tetapi di dalam riwayat yang lain disebutkan saat Rasul menghadap ke jemaah dalam posisi duduk, Rasul tidak bertanya siapa yang mimpi, tapi Rasul langsung mengatakan, semalam saya bermimpi. Nah, langsung pengajian maksudnya, dengan modal mimpi. Jadi obrolan seperti itu. Sekali lagi, kadang-kadang Rasul berdiri, kadang-kadang Rasul duduk. Jadi mau berdiri mau duduk itu menyesuaikan. Kalau kita biasanya tabligh akbar berdiri, kalau pengajian duduk gitu. Shalla bihim az-zuhra falamma sallama qala 'ala al-mimbar, qama 'ala al-mimbar, saat sudah salam kanan salam kiri berdiri menuju mimbar. Fadzakara as-sa'ata, dan Rasul mengingatkan tentang hari kiamat. Wa dzakara anna fiha umuran izama. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengingatkan tentang kejadian-kejadian besar yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW itu saat diutus sebagai seorang nabi, kalau kemudian Rasul mendakwahkan Islam, itu yang paling pertama sekali menolak itu justru kaum elit, kaum elit. Dan justru yang awal-awal menerima dakwah Rasul itu adalah kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak berpendidikan, orang Badui. Coba kan, di dalam cerita yang lain misalnya ada seorang Badui, Arab. Badui itu Arab dusun, datang ke Masjid Nabawi, kemudian kencing. Kita bayangkan seberapa dalam atau seberapa tersentuhnya dia dengan pendidikan. Kira-kira kalau sekarang sebodoh-bodohnya orang Indonesia, selemah-lemahnya orang Indonesia, ada nggak yang kencing di masjid? Masuk masjid kemudian kencing? Gak ada. Ini gambaran bagaimana bahwa Rasul SAW dulu awal-awal menerima dakwah Rasul itu adalah
orang-orang yang lemah. Tetapi jangan dikira kerumunan-kerumunan lemah itu yang kumpulannya adalah para budak, Arab Badui, orang-orang miskin, orang-orang fakir, ternyata oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai calon-calon pemimpin yang akan menggantikan para elit pada waktu itu, yang akan menggantikan kaum-kaum elit. Bayangkan Bilal bin Rabah itu adalah budak. Dulu budak itu starata manusia yang paling rendah. Budak. Saat Fathu Makkah, saat Mekah dibuka kembali setelah Rasul terusir dari Mekah, 10 tahun yang akan datang Rasul pergi haji, jalan kaki, naik unta. Kemudian saat datang ke Masjidil Haram, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul SAW memerintahkan untuk Bilal untuk azan di atas Ka'bah. Bayangkan ada orang yang level starata yang paling rendah, tiba-tiba sekarang berada di paling tinggi. Kira-kira orang elit akan melihat, wah, kok bisa ya? Ada orang yang selama ini kita tidak anggap sebagai seorang manusia, karena budak itu hampir-hampir statusnya di bawah manusia, tapi sekarang malah azan. Dan sebelum naik ke Ka'bah itu pastikan akan nginjek bahu sahabat yang lainnya. Dan ada sebagian riwayat menyebutkan di antara bahu yang diinjek itu adalah bahunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa sekali. Saya sedang membayangkan bahwa saat Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang lemah seperti itu, gimana ceritanya akhirnya orang-orang lemah ini dia menjadi kuat, lalu kemudian setelah itu akhirnya orang-orang lemah inilah yang akan menggantikan elit-elit mereka pada waktu itu. Ini luar biasa. Kalau mau dikaji dari pendidikan bisa, ini juga kalau mau dikaji dari ilmu kepemimpinan juga bisa. Ternyata orang-orang yang lemah, yang selama ini kita anggap sebagai orang yang tidak berdaya, kalau dididik dengan benar, ternyata mampu juga untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bagus. Saya ulangi. Setelah sholat zuhur, naik di atas mimbar, kemudian Rasul berbicara tentang hari kiamat. Nah, sekarang Rasul berbicara tentang hari kiamat terhadap orang-orang yang tadi, terhadap orang-orang yang secara level pendidikan dan secara level sosial itu berada di bawah semua. Sekarang Rasul berbicara tentang hari kiamat. Jauh sekali maksudnya pembicaraan itu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al anhu." Siapa yang mau bertanya, kata Rasul, silakan bertanya. Fa wallahi demi Allah, la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadza. Siapa yang mau bertanya, kata Rasul, silakan bertanya. Nanti saya jawab pertanyaannya, apalagi saya masih di atas mimbar ini. Silakan ditanyakan. Qala Anas, kemudian Anas melanjutkan, fa aksara an-nasul buka'a hinna sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan, kata Anas bin Malik, banyak sekali para sahabat Nabi yang menangis saat mendengar Rasul ngomong seperti itu. Maksudnya saat Rasul ngomong, yang mau bertanya silakan bertanya. Saya akan jawab pertanyaan itu selagi saya ada di mimbar ini. Saya juga nggak tahu kenapa para sahabat akhirnya menangis. Ya, dugaan saya karena sebagian dari sahabat memahami kenapa Rasul ngomong seperti ini, kenapa Rasul kok sering ngomong silakan tanya, silakan tanya, silakan tanya. Apa itu indikasi atau isyarat bahwa bakal ada misalnya perpisahan misalnya ya. Kenapa Pak Rasul ngomongnya silakan tanya, silakan tanya, silakan tanya. Mumpung saya masih ada di sini, kira-kira begitu kata Rasul. Akhirnya banyak juga yang menangis, kata Anas bin Malik. Lalu kemudian wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula salu.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kesempatan itu juga terus mengulang-ulang, silakan tanya, silakan tanya. Silakan tanya. Mumpung saya masih ada di sini, silakan tanya. Fa baraka Umar ala rukbatayhi. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu barokah. Barokah itu barokah ya buruk dari berdiri, duduk, tapi tumpuhannya adalah lutut. Jadi dari berdiri, duduk, tapi tumpuhannya lutut. Jadi duduk di atas lutut. Waqala, lalu kemudian kata Umar bin Khattab, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasula. Ini perkataan Umar. Kata Umar, radina billahi rabba, wahai Rasul, kami ridha bahwa Allah adalah Tuhan kami. Wal Islam dina, dan kami ridha bahwa Islam adalah agama kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami juga ridha Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul kami. Ini kalimat-kalimat yang diulang oleh Umar bin Khattab ini sesungguhnya adalah kalimat yang juga berasal dari Rasul SAW. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Muhammadin rasulah 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka orang ini tidak akan meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala ridha dengan orang itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ini sebagai sebuah zikir saya tidak pernah tinggal ini, sebagai sebuah zikir 3 kali pagi hari dan 3 kali sore hari. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan kita, apalagi yang kita harapkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ya tentu setelah kita zikir seperti itu, tetap sholat 5 waktu kan. Jangan sampai kita sudah berzikir seperti itu, sholat 5 waktu yang enggak, ini omong saja, omong doang. Jadi pembuktian dari raditu billahi rabba, kita berusaha ikhlas dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semua. Sholat subuh saya berat memang, tapi karena kita raditu billahi rabba, berusaha ikhlas. Apalagi misalnya menjenguk orang sakit, kadang-kadang juga berziarah atau menjenguk orang sakit berat juga, kadang-kadang macet segala macam. Tapi atas dasar raditu billahi rabba, kita ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah, Tuhan kita semua, yang memerintahkan kepada kita diantaranya adalah untuk mengunjungi orang sakit misalnya. Maka atas dasar itu kita berusaha ikhlas. Jadi kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasulah, ini adalah kalimat yang akhirnya kalau kita sadari membuat hari-hari kita ikhlas, insyaallah ya, membuat hari-hari kita ikhlas. Ini hujan terus saya, dalam 2-3 hari ini hujan terus. Kalau kita raditu billahi rabba, insyaallah pikiran kita selalu positif. Baik, masyaallah muslimin, setelah Umar bin Khattab tadi duduk di atas lutut tadi dan mengucapkan zikir-zikir tadi, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul diam sebentar. Setelah itu Rasul diam sebentar. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasul ngomong lagi. Kata Rasul, aula ini telah dekat sesuatu yang kalian benci. Maksudnya hari kiamat. Telah dekat akan datangnya, akan hadirnya sesuatu yang mungkin kalian tidak inginkan. Maksudnya adalah hari kiamat. Jadi kalau dulu Rasul mengatakan hari kiamat itu sudah dekat, padahal sampai sekarang belum kiamat.
sudah 1400 tahunan lebih Rasul ngomong itu saja sudah dekat. Apalagi sekarang, maksudnya kan lebih dekat lagi. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari kiamat itu dekat? Karena yang pertama, antara kenabian Rasulullah SAW dengan hari kiamat itu tidak ada jeda. Maksudnya Rasul adalah nabi terakhir, dan setelah nabi terakhir ini tidak ada nabi lain nanti akan kiamat. Itu tidak ada jeda. Lalu kemudian yang kedua adalah memang sifat apa yang akan datang itu pasti datang. Jadi sejauh-jauhnya hari esok itu masih dekat. Masih dekat dalam berarti pasti datang. Sedekat-dekatnya masa lalu, ini sholat subuh kita yang barusan tadi, itu sudah jauh, karena tidak bisa diulang lagi. Padahal baru beberapa menit yang lalu. Apalagi sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, itu juga pasti nggak bisa dibalik. Kata Rasul, aula telah dekat akan hadirnya sesuatu yang kalian tidak sukai. Ama walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, kata Rasul, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di genggamannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Laqad 'uridat 'alayya al-jannatu wan-naru fi 'urdi hadzal ha'id. Telah dibentangkan kepada saya surga dan neraka fi 'urdi hadzal ha'id, di dinding-dinding ini, maksudnya di dinding-dinding Masjid Nabawi. Telah diperlihatkan kepada saya, kata Rasulullah SAW, surga dan neraka di dinding-dinding Masjid Nabawi. Wa ana usolli, tadi saya sholat, dibentangkan kepada saya pemandangan-pemandangan surga dan pemandangan-pemandangan neraka. Ini tafsirannya bisa dua. Bisa jadi benar dibentangkan dalam versi seperti gambar-gambar ini, seperti film, seperti proyektor misalnya, dibentangkan benar seperti itu. Ini tafsir yang pertama. Dan yang bisa melihatnya adalah Rasulullah SAW. Atau bisa jadi yang kedua. Yang kedua ini begini, saking khusyuknya Rasulullah SAW itu sholat, sehingga apa yang ada di dalam pikiran Rasul ini adalah surga dan neraka, dan seakan-akan Rasul bisa melihat itu. Ya, dua-duanya bisa dibenarkan. Dua-duanya bisa dibenarkan. Orang kalau pandangannya sudah jauh ke akhir, itu melihat segala sesuatu, itu dia sesungguhnya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah dalam bentuk fisik, bukan. Misalnya melihat makanan, di situ dia melihat Allah. Dia melihat air, di situ dia melihat Allah. Dia melihat langit, dia melihat hujan, di situ dia melihat Allah. Maksudnya jauh sekali pemandangan. Oh, ini air dari mana? Kenapa bisa seperti ini? Kalau bukan Allah yang menjadikannya, nggak mungkin dia bisa sampai ke sini. Ada orang sakit, dia melihat orang sakit, dia melihat Allah. Oh, ini orang sakit. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengunjungi orang sakit. Begitu seterusnya. Jadi segala sesuatu, tapi ini memang makomnya susah ya. Ini makom ihsan. Makom ihsan. Makom yang dia seakan-akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perilakunya. Makom ihsan. Dan makom ihsan ini selain memang harus diusahakan, dia juga butuh waktu. Kayak anak-anak itu nggak bisa sampai pada makom ihsan, nggak bisa. Faktor umur juga menentukan makom ihsan. Semakin berumur, insya Allah orangnya akan semakin ihsan. Coba tanya anak-anak tentang alam kubur, mereka nggak akan seserem kalau kita tanya orangnya sudah dewasa. Jadi faktor umur juga ternyata menentukan makom.
Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqad uridat 'alayya al-jannatu wan-naru fi urdi hadzal ha'id." Telah dibentangkan kepada saya, telah diperlihatkan kepada saya surga dan neraka di dinding-dinding ini, dan saya sedang sholat. Falam ara kal yaumi fil khairi wasyarri, dan hari ini saya tidak melihat pun dan pada hari ini saya tidak melihat kebaikan dan keburukan melebihi suasana hari ini. Maksudnya hari ini kok sahdu sekali gitu ya. Karena hari ini kata Rasulullah SAW, setelah beliau sholat langsung beliau menghadap ke jamaah dan mengingatkan tentang hari kiamat. Atas dasar selama Rasul sholat tadi, Rasul merasakan surga dan neraka itu. Nah, suasana batin Rasul yang seperti itu akhirnya disampaikan kepada jamaah. Nah, ma'asyiral muslimin, hadis ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, yang digarisbawahi oleh beliau adalah tentang adab dan akhlak. Apa adab dan akhlaknya? Adab dan akhlaknya itu adalah boleh kita bertanya, boleh kita duduk, boleh kita ngobrol dengan cara duduk di atas lutut. Maksudnya itu sopan-sopan saja, itu bagus-bagus saja. Jadi bertanya dalam posisi duduk di atas lutut. Misalnya ada bapak-bapak dari pojokan sana kayak nanya sambil duduk di atas lutut. Nah, itu boleh-boleh saja. Tidak harus berdiri sempurna, juga tidak harus duduk seperti ini, tidak harus. Boleh duduk di atas lutut. Nah, itu yang digarisbawahi oleh Imam Al-Bukhari, karena buku ini beliau tulis memang sengaja dalam rangka melihat sisi adab dan akhlak dari banyak riwayat Rasulullah SAW. Baik masyarakat muslimin, tetapi pada subuh kali ini kita agak banyak ngambil zikir raditu billahi robba, kemudian ngambil bahwa pengajian Rasul itu variatif, kadang duduk Rasulnya, kadang berdiri. Kalau duduk biasanya agak lama, kalau berdiri sebentar, dan seterusnya. Kemudian pemandangan tentang hari kiamat. Nah, ini makomnya orang-orang yang pilihan. Hadis yang kedua, masyaallah muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Ibnu Uyainah qala sami'tu az-Zuhriyya yuhaddisu an Abbad ibn Tamim an ammihi qala ra'aituhu qultu li Ibni Uyainah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwa ada sahabat Rasulullah SAW yang melihat Rasul SAW. Lalu kemudian ditanya, waktu Anda melihat Rasul itu, Rasul lagi apa? Kata sahabat Nabi itu, mustalqian wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Rasulullah SAW yang pernah kami lihat itu, beliau tidurnya terlentang, mustalqian. Beliau gulingan terlentang, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, dan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Kita kalau tidur terlentang ya, kan kaki kalau berjejer seperti ini, kadang-kadang ada yang jejer seperti ini, ada juga yang menaruh kaki satu di atas kaki yang lain. Nah, para sahabat Nabi itu yang pernah melihat Rasul SAW, sekali waktu pernah Rasul gulingan, tapi kaki beliau tidak jejer lurus seperti ini, tapi yang satu naik. Tapi di hadis ini tidak dijelaskan mana yang naik, apa kanan naik ke kiri, apa kiri naik ke kanan. Tapi di hadis ini disebutkan salah satunya naik ke kaki yang lain. Nah, yang persis seperti adik kecil kita ini memberantakannya dia, malu dia. Jadi kakinya naik sini. Ya sekedar iktidaan, maksudnya dalam rangka kita mencontoh pribadi Rasul. Yang selama ini kalau gulingan lurus saja begini, coba naik kaki satu ke sini, atau naik kaki kiri ke sini. Kalau saya pribadi memang tidak nyaman kalau guling seperti ini saja.
mesti ada satu kaki ke sini, mesti ada satu kaki ke sini. Ini hanya faktor kebiasaan. Awalnya saya sebelum baca hadis ini, saya nggak tahu kalau seandainya memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau gulingan juga kaki beliau mengangkat satu, bukan ngangkat satu, naik satu. Nah itu bagus. Berikutnya, kalau ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan hal seperti itu, sekarang ada sebagian dari sahabat yang lain melihat Ra'aitu Abdurrahman ibn Auf. Saya melihat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang banyak duit itu, tapi awal-awal banyak duit, miskin juga. Karena Abdurrahman bin Auf ini awal-awal datang ke Madinah itu memang miskin, tetapi beliau tahu pasar, tahu dengan pasar, dan memang gaulnya di pasar. Awal-awal Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah ini, datang menemui Rasul. Kemudian ada tanda-tanda bahwa Abdurrahman bin Auf ini menikah. Di sini juga akhirnya saya bertanya-tanya. Dulu kan Madinah itu kecil dan orang-orang yang hijrah juga tidak banyak. Kemudian Rasul bertanya dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Rasul, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu kan sudah menikah, sudah walimahan belum? Itu kan pertanyaan Rasul. Maksud saya begini, kalau Rasul hadir, nggak mungkinlah Rasul bertanya seperti itu ya. Itu dugaan saya, Rasul nggak hadir. Nggak hadir karena nggak diundang, atau nggak hadir sudah diundang tapi nggak bisa hadir. Itu saya belum tahu juga. Intinya Rasul bertanya, wahai Abdurrahman bin Auf, sudah walimahan belum? Kata Abdurrahman bin Auf, belum. Saya baru akad saja, akan nikah sama orang tuanya saja. Nah kalau begitu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aulid walau bisatin. Ini hadis terkenal sekali dalam bab walimah. Kata Rasul, kalau begitu wahai Abdurrahman bin Auf, aulid, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. Bayangkan Rasul ngomong dengan Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, jangan idak walimah, sikok kambing jadilah. Ini Abdurrahman bin Auf lagi buntu, lagi buntu. Awal-awal ada di Madinah. Karena kalau Abdurrahman bin Auf sudah kaya raya, tidak mungkin Rasul ngomong seperti ini. Harga kambing berapa? Harga kambing 2 juta rupiah. Dulu harga kambing 1 dinar, hanya 1 dinar. Nanti Abdurrahman bin Auf akan punya ratusan bahkan ribuan dinar, hanya 1 dinar. Nah, ra'aitu Abdurrahman bin Auf mustalqiyan. Ada sahabat Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf ini gulingannya juga terlentang. Rafi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, satu kaki yang lain naik satu kaki yang lainnya. Ini sama berarti. Model gulingannya sama. Kalau gulingan menghadap ke kanan, seperti yang sering kita baca-baca, yang kita sering dengar di media sosial, kita guling menghadap ke sebelah kanan, memang ada riwayatnya, bagus. Tetapi gulingan mustalqiyan, guling terlentang seperti ini, juga ada riwayatnya. Guling menghadap ke kanan itu sunnah, guling terlentang juga sunnah. Awalnya menghadap ke kanan misalnya ya, akhirnya terlentang, berarti ini sunnah juga. Karena agak sulit kita menemukan ada orang yang tidur berbaring ke kanan sampai subuh saja, nggak bisa, itu sulit. Startnya saja menghadap ke kanan, sisanya nanti terserah. Startnya kita berusaha kalau tidur malam, startnya menghadap ke kanan. Oleh 5 menit 10 menit sudah terkelap, itu terserah. Startnya saja, starting pointnya menghadap ke kanan. Nah ini Imam Al-Bukhari menuliskan hadis ini dalam rangka memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah SAW pernah gulingan terlentang.
Gulingan yang dimaksud di sini bisa jadi gulingan istirahat, bisa jadi juga gulingan di sini adalah gulingan tidur. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya. Kalau tadi guling ke kanan, guling terlentang, sekarang kita baca orang yang gulingan tengkurap, gulingan menjadikan dada sebagai tumpuan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Khalid bin Musa ibn Khalaf qala haddatsana Abi an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Ibn Tikhfah Al-Ghifari anna abahu akhbarahu annahu kana min ashabis suffah. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW yang dulunya adalah penduduk Ahlus Suffah. Jadi hadis ini diceritakan oleh sahabat Rasul yang kategorinya adalah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang tidak punya keluarga yang ditempatkan oleh Rasul di pelataran Masjid Nabawi. Orang-orang yang tidak punya keluarga di Madinah, dia juga tidak punya harta yang banyak sehingga bisa bikin rumah. Akhirnya orang ini ditempatkan oleh Rasul di pelataran Masjid Nabawi, bukan persis di masjidnya tapi di pelatarannya. Qala berkata, baina ana naimun fil masjid min akhiril lail. Tatkala saya tidur-tiduran, tatkala saya tidur-tiduran di masjid di akhir malam, misalnya kalau sekarang subuh jam 4.30, berarti sekitar jam 3, jam setengah 4, seperti itu ya. Berarti orang ini tahajud, berarti orang ini tahajud, dan tahajudnya di Masjid Nabawi. Dan setelah tahajud menunggu subuh, berarti orang ini guling di masjid, guling di masjid. Makanya guling di masjid itu pada dasarnya boleh-boleh saja, pada dasarnya ya boleh-boleh saja. Tinggal diatur saja. Misalnya kalau mau guling di mana, tinggal diatur saja. Saya kalau mau guling di pojokan sana, jangan di depan sini misalnya. Itu teknis namanya. Tapi secara hukum gulingan di masjid, tidur di masjid boleh-boleh saja. Ini contohnya. Nah, kata sahabat Nabi ini, baina ana naimun fil masjid min akhiril lail. Tatkala saya tidur di Masjid Nabawi di akhir malam itu, atani atin, kemudian ada orang yang datang masuk masjid. Wa ana naimun ala batni, dan pada waktu itu saya tidur di atas perut saya, tengkurap begini. Naimun ala batni, faharrakani birijlihi, lalu kemudian ada orang yang menggerak-gerakkan saya, terus mengatakan bangun. Kum hazihi dhaj'atun yub'idullah. Bangun. Ada orang yang menggerak-gerakkan seperti itu. Bangun. Ini tidur seperti ini tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil ngomong bangun, sambil menjelaskan bangun. Ini tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Farafa'tu ra'si. Kemudian saya berbalik dan saya melihat siapa yang membangunkan ini. Ternyata faizan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang membangunkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya membayangkan subuh hari sebelum masuk waktu subuh, Rasul masuk masjid. Sehingga ada yang tidurnya tengkurap, dibangunkan Rasul. Bangun, jangan tidur saya ini tidur yang tidak bagus. Kata yang tidur itu bangun. Oh, ternyata Nabi yang membangunkan. Insyaallah. Saya tuh membayangkan kalau seandainya kita hidup di zaman itu, misalnya, membayangkan yang enaknya saja, membayangkan yang tidak enaknya, tidak terbayang juga. Misalnya membayangkan tidak enaknya, bagaimana tidak enaknya tidak ada listrik misalnya, saya nggak bisa membayangkan. Tidak enaknya tidak ada open. Dulu kan orang untuk menyalakan api itu susah ya. Menjalankan membayangkan misalnya dulu kalau kita hidup di zaman dulu ya, bagaimana ceritanya kalau Nabi mengajak kita perang?
Saya harus pikir gitu. Jangan-jangan kalau kita hidup di zaman Nabi, kita ini munafik semua gitu kan. Munafik semua itu banyak alasan. Kata Nabi, besok kita perang. Banyak alasan. Yang sakit perut lah, yang anak rewel lah misalnya. Saya membayangkan seperti itu. Maka ada untungnya kita hidup di zaman sekarang ini. Cenderung lebih mudah. Keislaman kita, ujiannya tidak seberat keislaman orang-orang dulu. Sekarang ini keislaman kita sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tidak ada tantangan yang sangat besar ketimbang orang-orang dulu. Kita makan lemah, tidur nyenyak, gitu. Masjid bagus, segalanya. Tinggal apa? Tinggal mau atau tidak mau menjalankan pesan-pesan Islam. Itu saja. Tantangan-tantangan yang lain cenderung tidak ada. Oke, saya ulang lagi kata Rasulullah SAW, kum hazihi dhaj'atun yubghidullah. Di dalam hadis yang lain berikutnya, an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin fil masjid muntabihan. Hadis yang lain meriwayatkan tidak disebutkan ini kapan, siang, malam, paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di masjid lagi. Kemudian melihat seorang laki-laki yang berada di masjid itu muntabihan di wajhihi, berbaring, kemudian wajahnya ini menghadap ke lantai, berbaring begini. Ya, tengkurap tadi ya, berbaring begini, menghadap ke lantai. Ini Rasul sering lewat masjid ini atas dasar memang Rasul itu rumahnya dekat masjid. Rasul itu rumahnya dekat masjid. Kuburan Rasulullah SAW sekarang ini itulah rumah Rasul dulu, tapi rumah Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha, kuburan Rasul sekarang. Kemudian Taman Raudhah itulah space kosong. Taman Raudhah itulah space kosongnya. Kemudian setelah itu Masjid Rasul, mimbar Rasul. Taman Raudhah ada 15 meter Pak. Kurang, lebih dan kurang lah ya. Jadi antara rumah Rasul dengan masjidnya itu space kosong, itulah space kosongnya. Makanya Rasul kalau Bilal azan itu kedengaran, walaupun nggak pakai mikrofon, kedengaran Rasul. Kemudian Rasul sering melihat dari jauh, jamaah inilah kumpul apa belum, itu dari rumahnya melihat seperti itu. Terus sahabat Nabi juga kalau nunggu Nabi datang, tinggal lihat ke rumahnya. Nah, Nabi tidak keluar, berarti Nabi ada. Nama Nabi dekati berarti tidak keluar. Nabi itu kalau sholatnya berjamaah atas dasar memang Nabi rumahnya dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin fil masjid, lewat di masjid muntabihan melihat orang tengkurap. Fa darabahu bi rijlihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul orang itu. Wa qala, lalu kemudian mengatakan, kum, bangun, naumatun jahannamiyatun. Ini agak lebih keras lagi. Bangun kata Rasul, ini tidurnya para penghuni neraka jahanam. Naumatun jahannamiyah, jahannam. Ini tidurnya jahannam ini kan. Maksudnya jangan tidur seperti itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin, saya tidak tahu ya, yang saya perhatikan orang-orang yang tidurnya tengkurap itu biasanya keturunan. Lihat aja bapaknya, biasanya tidurnya juga seperti itu. Atau siapa saja, pokoknya kalau ada anak kecil misalnya, dia tidurnya tengkurap begitu, lihat bapaknya atau lihat ibunya, biasanya salah satunya akan seperti itu. Nah, ini walaupun dia akhirnya secara tidak sadar terbentuk, kadang-kadang kenyamanan. Ada orang yang nyaman tidurnya tengkurap. Nah, walaupun nyaman tidur tengkurap, kalau bisa kenyamanan ini jangan dijaga. Biasakan kalau tidak menghadap ke kanan, terlentang.
Ada orang yang nyamannya tidur misalnya menghadap ke kiri, sama juga menghadap ke kiri agak kurang bagus juga. Ini walaupun nyaman, jangan terlalu lama, harus balikkan lagi ke kanan atau terlentang. Lebih-lebih kalau tengkurap tadi ya. Nah, beda kalau minta urut, dia di urut belakang ya. Satu lagi, intinya usahakan jangan tidur tengkurap. Ini sekurang-kurangnya makruh lah, tidur tengkurap itu sekurang-kurangnya makruh, tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Oke, terakhir, atau kalau masih ada waktu kita tambahkan satu hadis lagi insyaallah. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsana Ibnu Wahb qala hadatsani Umar bin Muhammad qala hadatsani Qasim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Umar an Salim an Nabihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulu ahadukum bisimalihi, janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangannya. Wala yashrabanna bisimalihi, janganlah juga minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Wa kana Nafi yazidu fiha, dan sahabat Nabi yang bernama Nafi menambahkan, wala ya'khudz biha, jangan juga mengambil barang dengan tangan kiri, wala yu'ti biha, dan jangan juga memberi orang dengan tangan kiri. Makan usahakan, walaupun sekali lagi ya, kadang-kadang ada orang yang memang dari kecil terbentuk kidal, tapi khusus untuk makan kalau bisa jangan kidal. Kalau dia main raket silakan kidal, silakan. Tapi kalau makan usahakan biasakan kanan. Nah, membiasakan makan tangan kanan itu tidak jadi dengan sendiri. Karena akhirnya alhamdulillah saya punya anak, akhirnya juga setiap kali makan kita ingatkan, kadang makan tangan kiri ya, tangan kanan. Maksudnya polanya memang harus dibentuk dari sejak kecil. Minum tangan kanan. Nah, kemudian kata Nafi, sahabat Nabi Muhammad SAW, memberi juga usahakan tangan kanan, dan menerima pemberian juga usahakan tangan kanan. Maka kadang-kadang kita ngomong, apa ya tangan kiri? Nah, itu sudah bagus sekali. Mungkin tangannya terkotor, apa ya kiri? Ada orang kasih kita apa? Di beliau kasih tangan kanan. Kita nyambungnya dengan tangan kiri. Dimulai dengan maaf terlebih dahulu, sangat sopan sekali. Maaf Pak ya, kiri Pak ya. Sangat luar biasa. Jadi usahakan memberi tangan kanan dan mengambil juga tangan kanan. Nah, yang kiri-kiri ini memang katanya jangan terlalu banyak kanan. Memang benar juga, tapi kan kiri kan sering juga kita pakai. Kiri sering juga kita pakai, terutama dalam urusan kebersihan, itu seringnya kita pakai tangan kiri. Setelah lagi masyarakat muslimin, ini beberapa hadis yang kita baca di subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama yang terakhir ini terkait dengan penggunaan tangan kanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ada yang ingin ditambahkan, ya silakan. Ada nggak larangan tidur dengan kaki menghadap kiblat? Sementara ini saya belum menemukan teks khusus tentang larangan tidur menghadap kaki ke arah kiblat. Cuma mungkin atas dasar begini. Misalnya ada orang yang duduk di hadapan kita, misalnya ya, atau orang berbaring di hadapan kita ada di sini, kakinya menghadap ke kita, ini dirasa tidak nyaman. Nah, begitu juga akhirnya dikiaskan, begitu juga terhadap dengan Ka'bah misalnya ya. Karena Ka'bah ini adalah jihad, arah yang terhormat. Ya seharusnya kalau seandainya kita duduk di hadapan orang, jangan duduk kaki kita di hadapan orang seperti ini. Itu orang saja kita merasa tidak nyaman, apalagi dengan yang lain. Cuma secara teks hadis saya belum ketemu tentang hal itu.
Nah, saking mulianya arah Ka'bah sehingga ada beberapa amaliyah yang oleh para ulama disukai untuk menghadap ke arah Ka'bah. Misalnya berdoa. Berdoa ini sebenarnya tidak ada tuntunan khusus yang sangat rigid harus menghadap kiblat, tetapi bagusnya menghadap ke kiblat. Menyembelih tidak ada syarat dan rukun menyembelih itu harus menghadap ke kiblat. Tapi karena menyembelih hewan ini adalah bagian dari ritual ibadah, maka kita usahakan menghadap ke arah yang terhormat, kira-kira begitu. Nah, kalau permasalahan buang air misalnya ya memang ada teksnya, jangan buang air menghadap atau membelakangi arah kiblat. Ya mungkin hadis-hadis yang seperti ini yang akhirnya dipakai secara umum. Akhirnya jika seandainya ada sesuatu perilaku yang agak kurang bagus untuk diarahkan ke kiblat, maka baiknya jangan diarahkan ke kiblat. Itu Pak. Ada lagi silakan. Pas ya, nanti kita lanjut sambil ngobrol. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.